Hai semuanya, kita lagi ada di Jogja dan kita mau staycation di sini sambil liburan sedikit-sedikit sih. Kurang lebih kita di sini semingguan, tapi nggak semuanya full jalan-jalan sih. Kita sedikit ada kepentingan juga di Jogja dan kita juga udah ngelis bakalan nginep di beberapa hotel dalam seminggu itu dan juga jalan-jalan ke beberapa tempat. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hotel tour dan review hotelnya dari kita dan juga rekomendasi tempat yang wajib teman-teman datengin kalau lagi main ke Yogyakarta. Dan ini aku datang ke Jogja lagi setelah terakhir itu kalau nggak salah 7 bulan yang lalu, dan waktu itu kita sekeluarga naik mobil terus lanjut ke Surabaya buat mudik ke rumah neneknya anakku. Tapi kali ini kita ke Jogja naik kereta api dari stasiun Gambir. Perjalanannya itu kurang lebih sekitar 6-7 jam dan alhamdulillahnya anak aku enjoy nikmatin perjalanan. Dan dari stasiun Jogja kita lanjut naik taksi online menuju ke hotel pertama yang bakal kita kita menginap. Dan ini adalah arah jalan menuju ke hotelnya. Jalannya nggak ribet dan ini ngelewatin jalan utama gitu karena tempatnya juga ada di tengah kota. Nah ini kita udah sampai di Hotel Tentrem Yogyakarta, dan sebelumnya aku udah pernah nginep di Hotel Tentrem yang ada di Semarang. Jadi aku penasaran juga sih gimana sih Hotel Tentrem yang ada di Jogja ini. Kalau Hotel Tentrem yang di Semarang itu sebelahnya kan ada mallnya. Nah kalau ini sih nggak ada mall, tapi di depannya itu di seberang banyak jajanan kaki lima gitu sih. Jadi kalau kita mau cari-cari makanan enak juga. Dan waktu kita sampai di lobi, barang-barang kita langsung dibantu angkut sama bellboynya. Dan ini dia suasana lobinya yang luas banget sih. Terus yang bikin unik, ini di tengahnya itu kayak ada spot untuk semacam kayak patung atau apa. Dan kayaknya ini berkonsep, soalnya sempat lihat juga di Instagramnya Tentrem kalau patungnya itu bentuknya robot, tapi sekarang berubah kayak kelinci dan lucu ya. Muter-muter gitu setiap hari. Sampai-sampai anak aku tuh seneng gitu kalau lihat patung ini. Nah di lobinya juga banyak banget sofa, jadi walaupun lagi rame tuh kita bisa duduk, dan di bawah pohon tadi juga kita bisa duduk sih. Nah lukisan ini aku tuh lihat juga ada di lobinya Tentrem Jogja. Mungkin itu ciri khasnya kali ya, aku juga nggak tahu sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu maknanya dari lukisan ini tuh apa, bisa cerita di kolom komentar. Dan kita udah selesai check-in. Proses check-innya juga cepet banget, mungkin karena lagi nggak terlalu rame juga sih. Dan kita dapet kamar 502 ada di lantai 5. Karena kita udah lumayan capek juga habis naik kereta, jadi kita langsung naik ke atas deh. Dan ini arah ke kamarnya cukup berkelok-kelok karena kita dapat kamar yang di ujung, tapi nggak ujung-ujung banget sih. Nah ini dia kamarnya 502. Ayo kita langsung masuk. Dan ini juga pintu kamarnya masih ada label semacam disegel gitu ya. Tanda kalau kamarnya sudah dibersihkan, tapi nggak cuma dibersihkan biasa sih. Di sini klaimnya clean and sanitize. Nah ini dia kamarnya, cukup luas. Dan for your information, kalau Hotel Tentrem di Jogja ini hotel bintang 5, dan untuk ratingnya juga cukup tinggi, 9 dari 10. Lokasinya juga cukup strategis. Jarak ke stasiun dan Malioboro itu kayak nggak sampai 2 kilo. Dan hotel ini benar-benar aku rekomendasiin buat teman-teman yang mau liburan keluarga ataupun honeymoon di Yogyakarta, karena fasilitasnya juga lengkap. Nah untuk kamar yang aku pilih ini tipe Deluxe King, luasnya 40 meter, dan untuk harganya ada di 1,8 sampai 2,4 per malam.
sudah include dengan sarapan untuk 2 orang dewasa. Nah, selain itu tamu juga dikasih 2 voucher kayak gini yang bisa kita pakai buat ditukar dengan gelato atau juga dengan welcome drink di restonya nanti. Dan ini bisa ditukerin kapanpun selama kita masih nginep di Tentrem. Nah, selain itu kita juga dapat snack box yang ada di kotak seperti ini. Isinya tuh ada 3 jenis makanan, kayak makanan khas Jogja gitu. Di dalamnya itu ada bakpia, yangko, dan juga geplak atau geplak. Kalau bakpia oke lah ya, hampir semua orang itu tahu. Dan untuk yangko ini bentuknya persegi yang ada di tengah, terbuat dari tepung ketan. Dan kalau geplak ini terbuat dari kelapa parut dan dua-duanya sama-sama manis. Nah, di kamar ini juga kita bisa room service, tinggal scan barcode yang tadi. Dan di kamar kita juga disediain hand sanitizer karena ini aku record waktu awal-awal tahun. Dan ini view dari kamar, Masya Allah, gunungnya kelihatan cantik banget. Tapi aku nggak tahu itu gunung apa ya yang ada di sana. Ini ada balkonnya juga, tapi balkonnya nggak bisa kita buka pintunya karena mungkin demi keselamatan para tamu juga. Nah, di depan kasur ini ada meja, di atasnya ada TV. Dan di dalam mejanya ini yang sebelah kiri ada minibar. Isinya ada pemanas air, cangkir, dan beberapa minuman seperti jamu-jamuan, teh, kopi, dan pelengkapnya. Dan untuk posisi yang di tengah di sini ada air mineral 2 botol. Terus ada gelas juga untuk minumnya. Dan yang di sebelah kanan ini ada pendingin chiller. Di dalamnya ada minuman dan ini gratis. Setiap hari juga akan direfill kalau minuman ini habis. Di sebelah kasur ini ada jendela tapi tertutup sih, dan itu tembus ke kamar mandi. Sekarang kita lanjut dulu. Di sini di lorongnya sebelah kiri ada lemari, dan lemarinya juga cukup luas, ada untuk lemari gantung. Di dalamnya juga dilengkapi sama 1 set alat untuk setrika pakaian. Ini setrikaannya pakai setrika uap. Lanjut di lemari yang sebelahnya, ini ada untuk baju-baju yang dilipat gitu dan dilengkapi sama safety box. Terus ada senter juga yang bisa kita gunain kalau dalam keadaan darurat. Nah, dan ini safety boxnya aku coba, ternyata masih berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut. Di bawahnya ini ada slipper 2 buah yang bisa kita pakai di kamar atau mau dibawa pulang. Soalnya sendalnya Tentrem ini lumayan tebel dan kualitasnya bagus banget. Dan posisi laci di bawahnya ada list untuk laundry dan juga laundry bagnya. Kita coba untuk ngelaundry juga beberapa pakaian yang emang mau kita pakai lagi, jadi harus kita cuci dulu. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya, dan ini kamar mandinya ukurannya cukup luas. Terus pencahayaannya juga terang. Dekat pintu ini ada wastafel, dan di depannya itu ada kloset. Terus yang di sebelah kanannya itu ruang untuk mandinya, jadi terpisah di sekat-sekat kayak gitu. Itu anak aku dari tadi ngeliatin aku ngerekam seisi ruangan. Dan ini untuk detail toiletnya. Di sini ada 2 gelas dan ditambah lagi ada 2 air mineral. Terus ada tisu dan sabun batang. Untuk hair dryer disimpan di dalam laci yang ini. Dan ini kita tinggal pakai aja karena udah terhubung ke arus listriknya. Untuk aminitiesnya disimpan di laci yang sebelah kanan sini. Ini juga cukup lengkap, ada set untuk jahit juga. Dan ini juga kualitasnya oke. Termasuk dental kitnya juga, pakai merek yang biasa aku pakai. Nah, kalau untuk sabun, shampoo, dan conditioner itu ada di
dalam shower roomnya, jadi kita tinggal pakai aja. Dan ini juga sabunnya wanginya tuh segar gitu sih menurut aku. Ada aroma rempah-rempah tapi nggak yang terlalu rempah banget gitu loh. Dan untuk kloset di sebelahnya ini kita udah disediain juga ada telepon. Jadi kalau lagi nanggung-nanggung gitu, ada telepon, kita tinggal angkat aja kan. Kita lanjut ke televisinya. Di sini udah smart TV dan fasilitasnya juga udah lengkap banget. Kita bisa pesen makanan dari sini. Kita tinggal pilih menu room service dan pilih menunya, terus pilih jumlahnya juga, dan habis itu kita tinggal tunggu makanannya datang ke kamar. Kita juga udah bisa nonton YouTube di TV ini. Tapi aku lupa waktu itu untuk Netflix kayaknya sih belum ada. Sekarang kita explore untuk fasilitas umumnya. Di sini ada kids playground, terus ada kolam renang, dan ada gym dan ada spa. Terus kita juga disediain sauna. Untuk saunanya sih gratis, tapi kalau untuk spa-nya tentu berbayar ya. Nah ini pas keluar di sebelah kanannya ada playground. Tapi karena aku sama anak aku nggak bawa kaos kaki, jadi kita lewatin dulu. Kita mau ke kolam renang. Soalnya memang setiap playground kan biasanya memang diharuskan memakai kaos kaki ya.
kemarin kita udah keliling-keliling dan ini udah pagi, kita baru selesai mandi dan mau sarapan. Ini kita lagi jalan menuju lift dan akan turun ke lantai di bawahnya lobby kalau nggak salah ya, aku tuh lupa. Dan ini satu lantai sama kolam renangnya. Jadi rencananya hari ini setelah aku, suami dan anak aku sarapan, nanti aku nemenin anak aku main dulu di playground. Dan sekarang kita mau nikmati sarapan kita dulu. Nah, selesai kita main di playground. Aku mau tukerin voucher yang bisa ditukar sama gelato, dan di sini gelatonya tuh rasanya unik-unik banget. Ada rasa STMJ, kopi ginseng, tolak angin, terus ada rasa ting-ting juga. Aku nggak tahu itu, mungkin kayak kacang-kacang gitu. Dan aku di sini cobain rasa kopi ginseng. Kayak gini warnanya, warna coklat. Rasanya rasa kopi ginseng aja gitu, tapi rasanya enak dan unik. Dan sekarang kita mau ke kamar. Terus laundryan kita juga udah selesai, cepet banget. Tadi tuh masukin sekitar jam 10 dan sorenya udah selesai. Terus kita langsung payment juga. Dan ini ada beberapa yang digantung, terus ada juga yang dilipat. Dan selama 4 malam menginap di Tentrem, aku waktu itu lagi cuci tangan dan cincin aku tuh kayak jatuh gitu loh ke dalam wastafelnya. Terus dicoba cari sama teknisinya, ternyata kayaknya tuh udah kedorong sama air. Jadi ya udah, dan kita juga udah mau pulang. Terima kasih sudah ngikutin kita, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman bisa tahu hotel mana lagi yang kita review. Thanks for watching. Bye.